Jaga kebersihan, buat kita yang merawat anaknya jangan lupa, cuci tangan, ketika kita akan memberikan makan juga cuci tangan. Mencegah dehidrasi itu kita harus berikan cairan ya, baik itu air putih atau mungkin di rumah ada Oralit bisa diberikan. Stok makanan yang udah lama mungkin kita simpan di almari atau kita simpan di lemari es. Nah, sebelum kita berikan itu harus, Sahabat Pangan Aman, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Podcast Klub Pompi, Badan POM memberi informasi. Halo sahabat Pompi, selamat datang di podcast Klub Pompi. POM pemberi informasi, tempat di mana kita bakalan ngobrol mengenai informasi kawanan pangan. Nah, hari ini saya Putri, Saya Niza. bakalan nemenin sahabat Pompi semua di episode kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cegah diare pada anak dengan konsumsi pangan yang aman. Telah hadir bersama kita narasumber hari ini yaitu Ibu Indra. Halo Bu Indra, apa kabar? Halo Bu Indra. halo Mbak Niza, Kak Putri, terima kasih ya sudah mengundang kami dari Direktorat PMPUPU Badan POM. Iya Bu Yap. Indra, jadi beliau bernama lengkap Ibu Indra Pramularsi, Asfam APTM Foodtech. Beliau adalah pengawas farmasi dan makanan ahli muda Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan POM. Baik, Bu Indra gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, gimana Kak Oke. Putri dan Kak Niza? Alhamdulillah kita juga sehat, Bu Indra. Oke, jadi topik kita pada episode kali ini cegah diare anak dengan konsumsi pangan yang aman. Nah, sebelum kita mengulas lebih dalam lagi nih mengenai topik kita, boleh dong Bu Indra dijelaskan dulu mungkin ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diare pada anak dan mengapa topik ini tuh penting banget buat kita bahas. Ya, jadi diare pada anak-anak itu kondisi ketika anak mengalami buang air besar yang sering dan encer. Tapi kalau misalnya dia buang air besar misalnya 2 kali atau 3 kali tapi konsistensinya padat, tidak encer berarti bukan diare ya, Kak. Dan ini sering dibahas karena memang penting ya, karena diare pada anak itu bisa menyebabkan dehidrasi serius dan bisa mengancam nyawa anak-anak. Dan sayangnya ini masih sering terjadi Kak di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Gitu Kak. Nah, Bu Indra, sebenarnya apa saja sih faktor penyebab diare pada anak-anak? Faktornya banyak ya Kak Niza. Pada anak-anak itu bisa terjadi karena infeksi bakteri, virus, bisa juga karena parasit, bisa juga tadi konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Jadi untuk anak-anak ini kan memang kekebalan tubuhnya belum sepenuhnya berkembang, tidak seperti orang dewasa ya. Jadi mereka lebih rentan terkena diare seperti itu. Oke, berarti kuncinya adalah aman atau tidaknya pangan yang kita konsumsi ya, Bu Indra? Iya Oke. benar. Mungkin sahabat Pompi di rumah nih bertanya-tanya ya, Bu Indra, sebenarnya kenapa kok pangan aman ini menjadi faktor kunci dalam mencegah diare pada anak-anak? Iya Kak Putri, jadi pangan aman ini penting karena makanan yang terkontaminasi itu bisa menyebabkan diare ya Kak. Jadi makanan yang terkontaminasi, misal nih saya nih memasak untuk anak saya, tapi saya lupa cuci tangan. Jadi bakteri yang ada di tangan saya itu mengkontaminasi makanan yang saya masak. Jadi makanannya jadi terkontaminasi dan menyebabkan bisa jadi anak saya yang makan tadi dia jadi diare seperti itu. Oke. Dan kita juga akan bahas ya Kak beberapa cara untuk mengidentifikasinya ya. Mengidentifikasi pangan yang aman ya?
Iya Kak, jadi kalau kita nih ibu-ibu yang punya anak masih kecil, kalau misalnya beli pangan olahan ya, misalnya di toko atau mungkin sedang pergi ke mall beli makanan untuk anak kita. Nah, kita harus pastikan tanggal kadaluarsa itu tidak boleh terlewati. Jadi di sana di kemasannya kan ada tanggal kadaluarsa ya, Iya, atau baik betul. digunakan sebelum. Mhm. Nah, ketika kita beli, kita harus pastikan bahwa tidak terlewat tanggal itu. Kalau misalnya sekarang tanggal 11 ya, 12 September Iya, ya, 12 September. 12 September 2023. Nah, pas kita beli nih, ternyata tanggal kadaluarsanya 11 September tertulisnya, walaupun cuma terlewat 1 hari, walaupun kondisinya masih baik ya, mungkin tidak tampak jamurnya. Nah, itu tidak boleh kita beli atau kita berikan ke anak kita. Oke. Ya, yang kedua perhatikan kondisi kemasannya Kak. Kalau misalnya kita beli makanan kemasan, kemudian kemasannya berlubang atau penyok, jangan dibeli, karena kalau kemasannya berlubang atau penyok itu mudah sekali terjadi kontaminasi. Jadi jangan dibeli atau diberikan ke anak kita. Yang ketiga Kak, bau. Kalau baunya tidak wajar, itu biasanya menandakan adanya kontaminasi. Kalau kita beli terus baunya ternyata tidak seperti biasanya, jangan diberikan ke anak kita, karena bau yang tidak wajar itu biasanya yaitu tadi mungkin ada kontaminasi bakteri atau mungkin yang lainnya seperti itu. Dan itu tadi, jadi makanannya kan udah rusak ya, kalau kemasannya rusak, makanan di dalamnya juga kemungkinan sudah rusak. Jangan diberikan ke anak kita seperti itu. Nah, tadi udah disebutkan ya oleh Bu Indra, ada berapa tadi 3 cara mengidentifikasi makanan yang tidak aman dalam mencegah diare pada anak. Nah, kalau untuk penyimpanan makanannya sendiri itu bagaimana Bu Indra? Iya Kak Niza, jadi untuk penyimpanan makanannya juga penting ya Kak. Biasanya kalau kita beli pangan olahan ada petunjuk penyimpanan, jadi kita ikuti. Kalau di kemasannya tertulis bahwa disimpan di suhu dingin, ya kita simpan di suhu dingin di kulkas. Kalau harus disimpan beku, ya kita simpan di freezer. Jadi penyimpanan yang tepat itu menyebabkan pangan itu juga jadi aman. Kalau harusnya disimpan dingin atau beku tapi kita simpan di suhu ruang, itu pangannya bisa rusak Kak. Gitu. Dan juga yang harus diingat adalah higiene makanan ya Kak. Kalau kita masak, kita harus memastikan higienenya yang baik. Atau kalau kita beli makanan di restoran, kita juga pastikan bahwa restoran itu memiliki higiene yang baik. Harus bersih ya, jadi pangan harus disajikan dalam kondisi bersih seperti itu. Dan lagi yang harus diingat, untuk anak-anak jangan berikan makanan yang dalam keadaan mentah atau setengah matang ya Kak. Kalau kita masak sarapan nih, misalnya kita goreng telur mata sapi, itu pastikan matang sempurna. Kalau untuk anak-anak apalagi masih balita, jangan diberikan telur atau makanan yang setengah matang, karena ada kemungkinan masih bakterinya masih hidup, masih terkontaminasi bakteri, misalnya Salmonella seperti itu. Oke, so far udah ada 6 poin nih Mbak Niza. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya Bu Indra cara untuk mengidentifikasi pangan itu aman atau tidak? Ini satu lagi Kak, karena ibu-ibu itu suka simpan makanan ya, stok makanan gitu. Jangan sampai stok makanan yang udah lama mungkin kita simpan di almari atau kita simpan di lemari es. Nah, sebelum kita berikan itu harus kita cek dulu kadaluarsanya, kondisi kemasannya, seperti itu. Jadi sebaiknya jangan menyimpan makanan terlalu lama. Takutnya kita sendiri lupa, ternyata sudah kadaluarsa, kita berikan ke anak kita dan menyebabkan diare. Gitu Kak. Oke. Selanjutnya nih Bu Indra, bisa dijelaskan nggak Bu Indra, bagaimana sih prinsip-prinsip hygiene makanan yang harus diperhatikan dalam mencegah diare pada anak-anak?
Nah, untuk sederhananya aja ya Kak Niza, untuk anak kita harus ajari, selalu cuci tangan yang benar, memakai sabun dan air mengalir ya. Jadi harus diingatkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Biasanya anak-anak, ya namanya juga anak ya, masih kecil suka lupa langsung ambil makanan tanpa cuci tangan. Saya juga harus selalu ingetin anak saya tuh kalau habis, dari luar, dari main langsung lapar, langsung ambil makan. Tapi harus selalu diingatkan, itu yang paling mudah ya, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Termasuk kita nih, ibu-ibu yang masak makanan untuk anaknya atau menyajikan makanan untuk anaknya, kita juga harus, cuci tangan ya sebelum dan sesudah, kita memberikan makan ke anak kita, gitu. Oke, jadi gimana nih sahabat Pompi, ini dari tadi kita sudah membahas banyak hal nih ya, mulai dari faktor-faktor penyebabnya, kemudian tindakan preventifnya apa saja, dari mulai cara mengidentifikasi pangan yang aman, kemudian prinsip-prinsip hygiene makanan. Nah, sekarang nih Bu Indra, kalau nih ya, tapi semoga jangan kejadian nih. Kalau misalkan anak kita terserang diare gitu ya. Nah, apa sih cara atau mungkin tindakan darurat yang bisa kita lakukan gitu? Iya Kak Putri, kalau untuk anak-anak itu mereka kan, kurang paham ya ketika diare. Kalau kita yang orang dewasa, kalau kita diare, kita terus banyak minum air putih, seperti itu kita udah sadar ya, kita udah tahu kalau diare ya berarti kita harus, banyak minum. Tapi kalau anak-anak itu mereka belum terlalu aware, jadi kita harus pantau tanda-tanda dehidrasinya. Pastikan tanda-tanda dehidrasi pada anak seperti mulut kering, mata cekung, kemudian, jarang buang air kecil atau lesu. Nah ini harus, kita cegah ya, karena, dehidrasi adalah komplikasi serius dari diare yang harus dihindari. Terus, untuk mencegah dehidrasi itu kita harus berikan cairan ya, baik itu air putih atau mungkin di rumah ada Oralit bisa diberikan. Dan juga, banyak anak itu, diare karena mungkin alergi susu. Kalau iya berarti, kalau memang ada alergi atau mungkin tahu ya pernah ada riwayat alergi, hentikan dulu, pemberian susunya sementara, seperti itu Kak. Nah, tadi udah disebutkan ya oleh Bu Indra ada 3 tindakan darurat jika anak kita mengalami diare. Ya, selanjutnya apalagi tuh Bu Indra tindakan-tindakannya? Oh iya Kak Niza, masih ada nih. Jadi ketika diare tetap berikan makanan ke anak ya. Jadi mungkin bisa diberikan dengan porsi kecil kalau dia tidak nafsu makan, seperti gitu. Jadi berikan makanan yang sesuai, misalnya bisa diberikan bubur nasi, jadi tergantung usianya ya Kak, atau bisa roti, itu bisa diberikan dalam porsi kecil jika dia tidak berselera makan. Tapi ya tetap harus diberikan makan seperti ketika, ya tidak diare ya, karena dia diare dia butuh tenaga untuk sembuh ya, tetap diberikan makanan. Mungkin bisa yaitu dimulai dari porsi kecil. Kemudian juga jaga kebersihan, buat kita yang merawat anaknya jangan lupa, cuci tangan, ketika kita akan memberikan makan juga cuci tangan, sesudah memberikan, makan kita harus cuci tangan. Anaknya juga biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Peralatan makan juga harus dicuci dengan bersih ya, dengan baik dan benar, seperti itu Kak. Terus jangan lupa kalau memang, kondisinya sudah mungkin ada tanda-tanda bahaya ya, seperti kejang, kebingungan, atau juga untuk, anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun segera saja konsultasi ke dokter atau juga minta pertolongan, medis ya, agar, tidak berlanjut keparahannya, seperti itu Kak. Wah, terima kasih banyak nih Bu Indra atas sharing ilmunya kepada kita semua ya. Sama-sama Jadi Kak Niza. iya Kak Indra. Jadi sahabat Pompi, setelah kita bincang-bincang bersama Bu Indra, ini tuh dapat disimpulkan bahwa tindakan pencegahan diare pada anak-anak dapat dimulai dari rumah. Jadi mari kita
mulai dari sekarang tuh jaga kebersihan dalam persiapan makanan, terus pastikan makanan yang kita sajikan di rumah itu aman, dan ajari anak-anak kita tentang pentingnya mencuci tangan dengan benar sebelum makan dan sesudah makan juga gitu. Nah, betul banget Mbak Niza. Nah, gimana nih sahabat Pompi di rumah? Banyak banget kan informasi yang sahabat Pompi peroleh di episode kali ini. Oleh karena itu, jangan lupa berlangganan di podcast Klub Pompi supaya sahabat Pompi nggak ketinggalan episode selanjutnya yang pastinya akan mengulas lebih dalam lagi tentang keamanan pangan. Nah, terima kasih Bu Indra sudah datang ke sini, sudah mau untuk sharing informasi tentang diare kepada kita semua. Oke, jadi Terima kasih Kak Putri, Kak Niza, semoga sehat selalu. sama-sama. Terima Iya. kasih sahabat Pompi. ya, oke, terima kasih kembali Bu Indra. Oke, jadi cukup sekian ya sahabat Pompi. Terima kasih atas dukungannya. Saya Putri. Saya Niza. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Dah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Klub Pompi. Jadilah konsumen cerdas. Ingat selalu, cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.